Hypnosis Association, dan di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat ditemukannya hipnosis dan hipnoterapi. Ya, jadi di dalam konteks hipnosis dan juga hipnoterapi ya yang saat ini ada dalam diri kita ya, dalam keseharian kita perlu sedikit menilik sejarahnya. Pada dasarnya ya, praktek hipnoterapi ini sudah ditemukan ribuan tahun lalu, namun tidak tercatat secara konkret ya. Awal kali di tahun 1700-an ya, abad 17-18 ya, oleh seseorang yang bernama Franz Anton Mesmer. Ya, Franz Anton Mesmer ini menciptakan apa yang disebut sampai dengan saat ini disebut sebagai mesmerism atau animal magnetism. Ya, ini adalah cikal bakal dari hipnosis. Jadi sejarahnya ya, Mesmer ini ya, Franz Anton Mesmer ini menemui bahwasanya seseorang ketika mereka sakit, energi animal magnetism atau mesmerism yang ada di dalamnya itu sedang tidak selaras ya. Ada yang notabene ya sedang terganggu di dalam diri mereka. Jadi ketika seseorang menjalani sesi mesmerism ini, maka akan dilakukan penyelarasan, akan dilakukan ya istilah anak sekarang kalibrasi terkait dengan energi animal magnetism yang ada pada diri orang tersebut. Jadi mesmerism ini adalah tonggak sejarah hipnosis modern. Ketika Anda melihat ilustrasinya, karena zaman dulu ya belum ada dokumentasi berupa gambar atau foto ya, baru berupa ilustrasi lukisan begitu ya. Mesmer ya seolah-olah melakukan teknik penyapuan. Misalnya bagian tubuh yang sakit ada di perut, dilakukan penyapuan penyelarasan energi mesmerism di perutnya sampai kemudian perutnya mulai merasakan rasa nyaman. Yang tadinya sakit ya, perlahan-lahan rasa sakitnya mulai berkurang sampai di titik di mana ya rasa sakit tersebut sampai benar-benar hilang. Nah, itu sangat mirip sekali dengan praktek hipnosis di kondisi modern saat ini. Praktek mesmerism itu sangat terkenal di seluruh antero negara-negara Eropa. Ya. Mesmer sendiri ya berkebangsaan Austria, Eropa Timur. Tapi sampai di negeri Prancis ya, negara-negara Eropa Barat terdengar gaungnya. Banyak orang yang berdatangan ke Franz Anton Mesmer ini. Kemudian para ahli, para pakar, dan salah satu yang juga curiga dengan praktek dari mesmerism ini yang dilakukan oleh Franz Anton Mesmer ini, melakukan penelitian, melakukan praktek yang sama seperti layaknya yang dilakukan oleh Mesmer ini atau mesmerism atau animal magnetism ini. Sampai sekarang ada beberapa orang yang melakukan ya praktek mesmerism ini atau animal magnetism ini. Ya, karena ini dianggap sebagai cikal bakal daripada hipnosis. Nah, ada seorang dokter yang bernama James Bright yang meneliti dan mempraktekkan hal yang sama. Kemudian dia dapati ini juga berhasil. Nah, James Bright inilah kenapa sampai dengan sekarang itu identik dengan jam bandul. Ya, jadi teknik yang dia lakukan adalah membuat mata para orang yang akan dihipnotis itu capek atau yang disebut sebagai eye fixation ya, eye fixation, mencapekkan mata, membuat mata menjadi capek, menjadi akhirnya terpejam, terus kemudian
sampai mereka seolah-olah tidur, dan Mesmer pun menganggap mereka yang dia hipnotis itu tidur. Itulah kenapa tercetus kata-kata hipnosis yang berasal dari kata hipnos yang adalah dewa tidur di mitologi Yunani. Nah, seiring berjalannya waktu, Mesmer ini James Bright ini sadar bahwasannya mereka yang dihipnotis itu tidak dalam kondisi tidur. Jadi mereka masih tetap sadar. James Bright bisa melakukan hipnosis kepada orang lain, tapi dia tidak bisa melakukan apa yang disebut sebagai saat ini self hypnosis ya. Jadi mereka James Bright ini hanya melihat mereka yang dihipnotis. Dia tidak pernah benar-benar merasakannya. Dan sangat identik memang dengan tidur. Ya, dulu tidak ada jam yang kita pakai jam di pergelangan tangan, tapi semuanya jam bandul, dan itu yang dimanfaatkan oleh James Bright. Dan sampai dengan saat ini hipnotis identik dengan seperti itu mengikuti arah bandul jam bandul ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Kemudian setelah James Bright tahu bahwasannya kondisinya itu bukan tidur, James Bright ingin mengubah kata hipnosis dengan kata monoideism. Mono itu satu, ideism itu terhadap satu ide. Jadi James Bright ingin mengganti kata hipnosis yang hipnos ternyata adalah tidur yang ternyata salah dengan kata monoideism. Tetapi kata hipnosis sudah terlanjur dikenal oleh masyarakat luas, sehingga sampai dengan saat ini kata monoideism terpaku terhadap satu ide, satu ide berupa sugesti, berupa saran itu belum bisa menggantikan istilah hipnosis. Nah, setidaknya ada dua tokoh penting tersebut. Kemudian sampai akhirnya berkembang luas begitu sampai dengan saat ini ada teknik yang disebut sebagai Ericksonian, diciptakan oleh seorang ahli hipnosis bernama Milton Erickson. Dia mendapati bahkan lebih meningkat lagi, tidak hanya dalam kondisi bukan tidur, tapi ngobrol biasa pun seseorang bisa memasuki kondisi hipnosis asal mereka bisa masuk ke kondisi trance. Trance kondisi yang dimana pikiran sadarnya beristirahat dan lebih mengaktifkan pikiran bawah sadar. Dikaji, dianalisa oleh Milton Erickson ini sehingga memunculkan konsep Ericksonian hipnoterapi. Sambil ngobrol, sambil berbicara saja, bahkan tanpa harus memejamkan mata, seseorang bisa masuk ke kondisi hipnosis dan juga kondisi hipnoterapi. Cikal bakal dari Neuro-linguistic programming juga berawal dari Ericksonian ini, dikembangkan oleh Richard Bandler dan juga James Grinder disebut sebagai Neuro-linguistic programming, memprogram ulang pikiran dengan linguistik, dengan bahasa atau NLP. Sekarang berkembang lagi dengan NLP. Nah, dulu hipnoterapi hanya memiliki satu teknik, apa yang disebut sebagai direct drive suggestion. Kalau berbicara tentang sejarahnya, dulu awal-awal diketemukannya hipnoterapi ini jadi menggunakan teknik hipnosis untuk hipnoterapi. Ada satu ahli juga yang perlu Anda ingat, bernama James S. Dale. Dia masih menggunakan mesmerism, kata mesmerism, tidak menggunakan kata atau belum menggunakan kata hipnosis di awal Perang Dunia Pertama. Dia adalah seorang ahli medis, dokter, sukarelawan untuk perang. Dia membantu banyak sekali orang-orang korban perang untuk
ya melakukan amputasi, melakukan ya mengeluarkan proyektil peluru, ya mengobati, melakukan luka jahit dan lain sebagainya. Dia lakukan bahkan belum ditemukan anestesi. Waktu itu ya kalau saya baca di bukunya baru ada morfin ya yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit, tapi anestesi secara keseluruhan belum ditemukan ya. Obat bius belum ada. Nah, dia melakukan yang disebut sebagai mesmerism atau hipnotis tersebut. Ya, jadi 1900-an awal gitu ya. Dia volunteer untuk Perang Dunia. Ada bukunya Mesmerism in India yang mencatat jurnal dia, pengalaman dia memanfaatkan hipnosis dan hipnoterapi untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit, dan itu juga ada tercatat di sejarah. Jadi melakukan tindakan-tindakan tadi yang saat ini ya, melakukan proses penjahitan, melakukan reposisi tulang, melakukan bahkan amputasi, melakukan mengeluarkan proyektil peluru dan lain sebagainya, dan sangat-sangat mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit yang ada dengan memanfaatkan hipnosis tersebut. Oke, terus kemudian kembali lagi ya ke hipnoterapi tadi. Dulu awalnya direct drive. Jadi misalnya orang takut mati, akan disugesti, kamu tetap tenang, setiap manusia pasti akan mati. Langsung spesifik menyasar ke ketakutan dia, ke permasalahan dia, terkait dengan psikologi dia. Nah, seiring berjalannya waktu tadi ya, ada Ericksonian, ada terus kemudian NLP, orang tahu tentang submodalitas, orang tahu tentang bagaimana persepsi orang terkait dengan permasalahan tersebut, maka hipnoterapi berkembang. Yang tadinya hanya menyasar spesifik disugestikan ya, kamu mulai dari saat ini dan seterusnya tetap tenang. Misalnya orang tidak percaya diri, disugestikan, mulai dari sekarang dan seterusnya kamu menjadi lebih percaya diri, lebih yakin terhadap diri kamu dan lain seterusnya. Maka ya berkembang saat ini mulai diubah ya. Misalnya orang tidak percaya diri, kenapa mereka bisa tidak percaya diri, apa yang menyebabkan mereka tidak percaya diri, diubah. Kejadian apa, trauma apa yang akhirnya menimbulkan ketidakkepercayaan diri, diubah, dianggap sebagai sebuah bagian dari masa lalu, gambarnya dimunculkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari NLP yang saat ini sedang menjadi salah satu teknik yang banyak sekali digunakan oleh hipnoterapis di luar sana, karena terbukti lebih cepat, lebih ampuh, lebih powerful untuk membantu seseorang mengatasi permasalahan terkait dengan ya permasalahan psikologis mereka, permasalahan dengan ya perilaku mereka, perasaan mereka dan lain sebagainya. Nah, itu semua ya terkait dengan sejarah ya hipnosis yang ya semuanya bersumber terkait dengan praktek kesehatan. Jadi hipnosis ini awalnya memang ditemukan untuk membantu mereka yang punya permasalahan terkait dengan kesehatan mereka. Seiring berjalannya waktu ya, hipnosis ini dikembangkan dan paling booming memang hipnosis ini dimanfaatkan untuk kepentingan entertain. Ya, karena di sana perputaran uang cukup tinggi, bisa menimbulkan reaksi yang luar biasa dari orang lain, bisa memunculkan kehebohan tersendiri terhadap masyarakat dan lain sebagainya, memunculkan suatu hal yang bahkan mungkin sulit untuk diterima oleh akal sehat dan seterusnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari hipnosis dan juga hipnoterapi, dan sampai saat ini dikembangkan lagi untuk parenting, untuk sisi marketing, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Dan itulah ilmu yang memang bermanfaat, yang bisa digunakan, bisa diaplikasikan untuk berbagai macam keluhan, untuk berbagai macam kebutuhan. Dan sampai dengan saat ini hipnosis ya syukur alhamdulillah masih cukup eksis. Hipnoterapi juga masih bisa menjadi salah satu cara yang sangat ampuh, sangat powerful untuk mengatasi berbagai macam permasalahan. Ya, mudah-mudahan ketika saya berbicara panjang lebar tadi terkait dengan permasalahan, terkait dengan sejarah dari hipnosis hipnoterapi ini, mudah-mudahan bisa membantu Anda sekalian, bisa menjadikan Anda sekalian terinspirasi untuk mempelajari hipnosis ini. Ya, sekian untuk video kali ini ya. Silakan Anda juga
semakin mendalami tentang hipnosis ini, belajar tentang sejarah tadi ya. Ada beberapa yang saya sebutkan tadi ya, mulai dari Franz Anton Mesmer, mulai dari James Bright, mulai dari James Esdale, mulai dari Milton Erickson, ya, terus kemudian Richard Bandler, James Grinder, ya, dan ada beberapa tokoh juga ya, misalnya ada Dave Elman yang bisa Anda pelajari terkait dengan sejarah hipnosis dan hipnoterapi.